Jelang Ramadan, pemerintah Jokowi JK bertekad untuk menurunkan harga kebutuhan bahan pokok. 3 kementerian kabinet kerja yaitu Kementerian Pertanian, Perdagangan, dan Badan Usaha Milik Negara menggelar rapat koordinasi pengendalian harga, di mana salah satu hasil dari rapat tersebut adalah melakukan operasi pasar. Operasi pasar dianggap efektif untuk memperpendek jalur distribusi pangan serta memberikan akses harga yang murah kepada masyarakat. Namun beberapa hari memasuki bulan Ramadan, harga bahan pokok di pasaran masih stabil di level tinggi. Kenaikan harga untuk komoditas seperti gula pasir, daging ayam, dan sayur mayur juga cukup signifikan. Faktor utama penyebab melonjaknya harga bahan pangan di pasar menjelang Ramadan dan Idul Fitri adalah masalah penawaran dan permintaan, supply and demand, serta masalah logistik atau rantai distribusi. Perintah Presiden sejak April lalu agar kementerian terkait melakukan berbagai persiapan terutama untuk menurunkan harga bahan pokok belum dapat terwujud. Lalu, apa dampaknya bagi pedagang bila harga dapat diturunkan? Sejauh apa usaha pemerintah untuk melakukan kestabilan harga? Temukan jawabannya di Talk to iNews, Gejolak Harga Jelang Ramadan. Ya, saya atau mungkin Anda adalah sebagai salah satu konsumen yang memang sedang pusing saat ini menghadapi atau melihat harga-harga kebutuhan pokok yang sudah mulai merangkak naik. Biasa terjadi dan seperti seakan menjadi tradisi begitu ya, menjelang bulan Ramadan harga kebutuhan pokok selalu naik. Apalagi sudah ada pernyataan dari Presiden Joko Widodo yang menyatakan bahwa diharapkan harga daging bisa mencapai angka Rp80.000 nanti menjelang Lebaran. Kita coba untuk buktikan itu. Tapi sebelumnya kita akan membahas terkait dengan harga yang selalu naik menjelang bulan Ramadan. Sudah hadir 3 orang narasumber di studio Talk to iNews pada malam hari ini. Saya perkenalkan terlebih dahulu dari Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia. Selamat malam. Selamat malam Pak Abdullah Mansuri. Terima kasih sudah hadir. Ikut pusing juga dengan kenaikan harga. Sangat. Ikut pusing juga gitu ya pada malam hari ini. Kemudian yang juga merupakan seorang dosen dari IPB. Saya boleh menyebutkan juga sebagai pakar ekonomi mungkin ya. Ada Pak Rahmat Pambudi, selamat malam, terima kasih sudah hadir. Malam Mbak Rizka, selamat malam para pemirsa TV. Ya, dan juga ini perwakilan dari rakyat Indonesia, wakil rakyat kita, Komisi 4. Selamat malam Pak Daniel Johan. Malam, Mbak. Terima kasih sudah hadir Bapak-Bapak malam hari ini. Walaupun Bapak-Bapak tapi tetap ya harus memantau harga. Karena ini penting. Ibu-ibu berteriak bentar. Karena ibu-ibu berteriak begitu. Tidak hanya ibu sebenarnya yang berteriak ya. Baik, saya ke Pak Mansuri terlebih dahulu. Kenapa ya seakan menjadi tradisi begitu menjelang bulan Ramadan, mendekati Hari Raya Idul Fitri, selalu meroket? Ya, sebenarnya ini sudah harus bisa diantisipasi oleh pemerintah ya. Ada 3 titik di mana harga itu daya beli masyarakat tinggi, supply dan demand harus seimbang, ketersediaan bahan harus ada. Itu yang pertama saat ini hampir ya, persiapan Ramadan itu kurang lebih biasanya kenaikan di tahun-tahun sebelumnya itu 1 minggu sampai 3 hari menjelang Ramadan, menjelang puasa. Yang kedua, di saat tahun baru, Natal dan tahun baru, ini pasti ada kenaikan daya beli masyarakat. Yang ketiga, cuaca buruk, ini pasti ada gejolak di sana. Harusnya kami berharap ini sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Pemerintah harus mempersiapkan ini harusnya. Jadi impor menurut kami bukan solusi yang baik untuk. Artinya kalau Presiden kemarin menyatakan bahwa kita akan impor daging, kita akan impor bahan untuk menjaga atau menekan kenaikan harga itu sendiri, tidak menjamin? Kami rasa cukup sulit ya, karena rentan waktu untuk impor itu sangat singkat gitu. Karena impor itu butuh waktu. Katakanlah impor bakalan harus sapinya harus di karantina dulu. Kalau memang daging beku itu nggak laku di pasaran. Paling di industri mungkin ya. Industri ini yang harus difikirkan, harus dibicarakan. Makanya kami minta harusnya pemerintah itu mempersiapkan ini jauh-jauh hari dan harus duduk bersama antar semua lembaga, semua pihak-pihak yang terkait. Contoh begini, Kementerian Pertanian menyatakan bahwa harga produksi bawang kita sebenarnya cukup. Kemarin kami tetap apresiasi Kementerian Pertanian yang mencoba mendorong agar usulan kami bisa diakomodir, dan itu sudah dilakukan. Langsung ngambil dari Nganjuk petani bawang dibawa ke
pos-pos Bulog, dan itu untuk disalurkan ke pasar-pasar. Karena memang waktunya, rentang waktunya sangat singkat, nggak bisa kita langsung paksakan pedagang menjual dengan harga yang murah, karena mereka sudah menyetok dengan harga pembelian yang cukup tinggi. Perlu jadi catatan pemirsa Inews bahwa pedagang itu tidak mau harganya tinggi. Kalau harganya tinggi, daya beli masyarakat pasti menurun. Itu yang pertama. Yang kedua, modal dia untuk ngambil dagangan itu juga pasti akan menurun. Jadi kerugian bagi pedagang. Jadi sebenarnya titik beratnya ini sebenarnya berada di mana begitu, sehingga harga ini setiap tahunnya, setiap waktunya selalu akan menjadi naik. Kecuali cuaca buruk. Kalau cuaca buruk kita tidak bisa apa-apa begitu ya. Paling tidak ada 4 hal yang pengen kami tekankan di sini. Yang pertama, masih kuatnya sistem ijon di pertanian kita. Ikatan antara petani dengan pengepul itu masih cukup kuat. Jadi ada hutang budi antara pengepul dengan petani kita, sehingga harganya masih tidak bisa dikendalikan, tidak bisa semaunya petani, masih dikendalikan oleh pihak-pihak itu. Yang kedua, tidak seimbangnya supply dan demand. Ini butuh penelitian, butuh evaluasi dari semua kementerian bahwa kita harus mempersiapkan wilayah-wilayah produksi. Katakanlah sapi itu hanya ada di NTT, NTB, Jawa Tengah dan lain sebagainya. Sedangkan kebutuhan kita itu terbesar di Jakarta, Jabodetabek Plus. Harus ada sebaran produksi di wilayah-wilayah sekitar, sehingga itu bisa mudah melakukan distribusi. Yang kedua, yang ketiga tentang mahalnya biaya distribusi. Kami mencatat, Mbak, biaya distribusi itu di saat-saat seperti ini ya, cuaca buruk terutama, itu hingga 21% dari harga. Kita bisa bayangkan harga itu salah satunya dipengaruhi oleh biaya distribusi. Maka ini penting untuk kita jaga bersama, dan ini harus duduk bersama antara kementerian, harus saling percaya. Jangan Kementerian Perdagangan tidak percaya dengan Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian sudah menyatakan bahwa stok bawang cukup, tapi faktanya Menko Perekonomian memaksakan untuk impor 2.500. Artinya tidak ada kesamaan suara di antara itu kementerian. Yang paling penting. Gitu. Itu yang paling penting. Maka ini harus bersama, duduk bersama, dipersiapkan. Prototipenya harus dipersiapkan jauh-jauh hari. Tidak seperti ini. Sebentar impor. Itu jalan pintas, dan menurut kami pemerintah tidak ubahnya seperti pemadam kebakaran. Kalau saya ambil tarik kesimpulan adalah sebenarnya pemerintah kurang mengantisipasi bahwa memang hal ini pasti akan selalu terjadi begitu loh. Pemerintah tidak mengantisipasi dan selalu dengan jalan pintas dengan cara impor. Saya kepada Daniel. Apa yang bisa dilakukan begitu ya untuk menjaga kestabilan harga, kemudian untuk memberikan peringatan juga kepada pemerintah. Ini masyarakat sudah sangat berteriak begitu dengan harga yang cukup melonjak tinggi. Ya, yang paling pertama kalau bicara dalam konteks negara, yang paling penting data harus benar. Karena kalau data benar, perencanaan menjadi benar. Tapi kalau datanya nggak benar, perencanaan menjadi tidak benar karena ngaco. Nah, itu satu. Anggap benar. Yang kedua adalah harus ada koordinasi di antara kementerian. Ya. Sehingga kementerian itu harus memastikan distribusi persediaan stok yang ada ke pasar-pasar itu harus lancar. Tidak boleh ada hambatan-hambatan. Yang ketiga, kalau misalkan menjelang Lebaran, menjelang Natal, Tahun Baru, itu harga naik sebenarnya normal. Karena artinya itu kan hukum pasar. Daya beli atau permintaan lebih tinggi dari situasi normal. Yang penting adalah pemerintah memastikan suplainya pun harus mengimbangi. Kalau tadi dikatakan supply dan demand-nya tidak sesuai sebenarnya untuk saat ini. Nah, artinya kalau misalkan tidak sesuai itu kan memang salah satu alatnya kan memang impor. Artinya impor itu menjadi benar kalau memang ada kekurangan. Sehingga tapi juga impor jangan berlebihan, karena itu akan berdampak terhadap nasib kepada petani maupun peternak. Kalau yang terjadi saat ini, kalau dari kacamata Anda sebagai seorang wakil rakyat, apa sih sebenarnya yang terjadi di sekitar kita? Kenaikan yang cukup tinggi, masyarakat yang tidak bisa menikmati lagi kenyamanan atau keenakan untuk berbelanja dengan nyaman begitu ya. Ibaratnya kita 10.000, kita tidak bisa mendapatkan apa-apa untuk saat ini, gitu. Ya pasti supply kurang, pasti supply kurang. Itu satu. Ya, yang kedua makanya selama memang pemerintah sudah memastikan suplainya itu ada, memastikan, menurut saya kita mesti coba untuk ke depan atau apakah bisa dicoba. Pemerintah tetapkan aja harga eceran tertinggi selama 1,5 bulan. 1,5
selama bulan puasa plus seminggu setelah Lebaran. Yang memastikan yang tidak merugikan, artinya petani juga ada jaminan harga baik, pedagang juga ada jaminan ada untung, tetapi juga pada saat yang sama kita memastikan masyarakat tidak mendapat harga yang begitu tinggi, sehingga pada saat ada pedagang yang menjual melebihi harga eceran tertinggi, kasih aja sanksi. Oke, saya coba ke Pak Rahmat. Mau tidak mau, harga sekarang sudah naik. Harga sudah tinggi begitu ya. Masyarakat mau tidak mau juga harus terima dengan kondisi harga yang ada. Lalu seperti apa kondisi yang memang bisa diubah untuk saat ini untuk menjaga agar masyarakat juga bisa tetap tenang dalam berbelanja. Tapi jangan dijawab dulu ya Pak. Saya harus break terlebih dahulu. Kita akan kembali pemirsa di Talk Tuanya sesaat lagi. Padahal udah